Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi adail amana wa taqwa wa nahana anil lagha wa tagha wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La izza illa bil Islam, la ma'buda illallah, la goyata illallah. Para ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Ibnu Sabil, hamba Allah yang telah dimuliakan, atas kasih sayangnya lah pagi ini kita dapat menghirup dan menikmati segarnya iman dan Islam, yang juga atas kemurahan Allah masih berkenan memberikan kekuatan hingga kita berkemampuan mewujudkan rasa syukur kita yang insya Allah akan kita wujudkan bersama dalam taqarrub kepada Allah, terutama tadabbur atau talabul ilmi. Mudah-mudahan ketulusan yang kita lakukan Allah berkenan menerimanya sebagai amal saleh bagi kita semua. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup tak satu pun kita orang yang beriman tentu kita memiliki tujuan. Tanpa tujuan rasanya kita arahnya nggak jelas. Nah, tujuan ini ada nggak nyantol pada diri kita? Sudahkah kita memiliki tujuan? Dan tujuannya benarkah kita? Nah, tentu Ibu, satu pun manusia yang ada di planet bumi ini ternyata juga sama tujuannya. Pada dasarnya memiliki tujuan, sama memiliki tujuannya. Tapi yang dituju tentu ternyata tidak sama. Bagi orang yang beriman akan sadar dengan sangat bahwa goyah kita, tujuan kita tidak lain hanya menginginkan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu Allah taala inilah maka dalam pelaksanaannya ternyata tidak akan bisa tercapai kalau menurut maunya kita. Kalau ibu yang datang ini semua ada, maunya tentu beda-beda. Kalau menurut maunya masing-masing. Maka goyah itu ditetapkan oleh Allah. Ya, goyah itu ditetapkan oleh Allah. Jadi tujuan itu hendaklah kita ikuti maunya Allah. Baru sama. Maka di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam Al-Insan atau surah Ad-Dakhar ayat 30, itu kita tidak memiliki keinginan, kehendak, tujuannya itu tidak jelas. Kecuali kita mengikuti kehendak Allah. Nah, maka dalam mengikuti kehendak Allah juga tidak bisa kita menjalankan enak seenaknya kita. Maka Allah nurunin aturan. Dia nurunin bukan petunjuk supaya nyampe. Ibu tujuannya ke Cianjur.
Ya, jelas tujuannya ke Cianjur. Maka kita tahu caranya bagaimana. Dapat tunjuk guide-nya itu arah ke Cianjur itu. Jangan sampai nanti jalan mobilnya tetap jalan, terasanya juga kita numpang mobil gitu ya. Tapi arahnya nggak ke Cianjur, arahnya ke Merak gitu ya. Ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu. Tapi perasaan ibu udah naik mobil belum? Udah naik mobil, udah jalan ke mobil ini. Nah itulah maka Allah memberikan petunjuk. Petunjuknya namanya yang diturunkan oleh Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, ibu buka dalam Al-Qur'annya surat Al-An'am ayat 155 kalau nggak salah itu ibu. Kalau nggak salah benar nggak? Wahada, ada kitabun betul. 155. Salah. 155. Betul. Hada kitabun. Betul. Ada yang ketemu belum, Bu? Ya, betul. Ya, baca, Bu. Iya, wahada kitabun. Betul. Wahada kitabun anjalnahu mubarakun. Ya, kata Allah Ta'ala ini Quran nih. Karena itu udah makrifat, Bu ya. Ini Quran, bukan kitab macam-macam. Ini Quran. Kami turunkan, kami berikan kepada Muhammad yang penuh dengan barokah. Barokah itu adalah jiyadatul khair. Yang membuat kita kalau kita nyerap Al-Quran itu nambah kebajikannya, nambah kebaikannya. Jadi kalau kita ngaji, kita baca Quran, nggak nambah-nambah tapi tambah gablek ya itu istighfar. Ya, ini gampangnya, Bu. Jadi itu nambah. Oleh karena itu yang diserap, Bu ya, yang ditelan oleh kita dari Al-Quran, fattabi'u, ikuti itu Quran. Nah kita menyatakan mengikuti Al-Quran. Kalau ditanya iman kamu yang ke, ya apa iman kepada kitab katanya kan gitu. Nah maka di sini diterangkan tidak cukup hanya pengakuan mengikuti perintahnya, tapi fattaku harus diwujudkan, dilaksanakan, diamalkan. Ya, diamalkan. Tuh, baru disitulah ibu akan mendapatkan keuntungan. La'alakum tuflihun. Kita akan sukses. Kita akan selamat. Kita akan sejahtera. Ketentuan dari Allah Ta'ala, tak ada sesuatu, ibu ya, ini supaya iman kita kuat dulu. Tidak ada kekuatan sesuatu ya yang menimpa ibu, menimpa kita semua kecuali udah ditetapkan. Nah, ketetapan itu Allah legalkan karena kelakuan kita. Kelakuan kita. Contoh iktibar yang paling kenceng sekarang, lagi marak dan viral, dan bahkan tadi ukti kita menjelaskan, sigap kita ada pedulinya, walaupun keadaan kita tahu kayak apa itu di sana, ya ini kelemahan kita. Ya, itu peristiwa yang ada di Cianjur sekitarnya, itu udah cukup lama. Mungkarnya merajalela. Saya garis bawahi ini, Bu ya. Mungkarnya merajalela. Dan teguran demi teguran kepada aparat yang berkewenangan di sana itu sudah dilakukan.
tapi tidak mengindahkan karena memang kondisi persoalannya. Jadi kondisi apa? Kondisi butun. Tahu butun, Bu? Butun itu perut, jamak dari batnun. Jadi kondisi perut mengalahkan dari keimanan. Digoyang tuh, Bu. Ya, digoyang. Siapa yang ngikut mereka, ajakan mereka, ya, diberi jaminan kehidupannya. Artinya diberi per bulan ada dia. Selain itu diberi sawah. Diberi sawah itu, Bu, ya. Lain itu lagi diberi motor kendaraannya. Nah, maka nurut semua tuh. Ya, ibu jangan kaget kalau ada yang berpakaian kayak ibu semua, tapi ternyata adalah bukan muslimah. Jangan kaget itu. Itu di sana begitu semua, Bu. Dan kesempatan ini saya garis bawahi, Allah muntahkan itu gunung, itu saat-saat lagi maksiat semua. Ini real ini, Bu, ya, supaya kita melek gitu. Nah, ini juga tidak sedikit memang tenaga kita nggak banyak. Kedua, finansial ya, kemampuan kita untuk membangun kepedulian dakwah dengan cara memberikan itu belum ada kemampuan kita semuanya. Ya, jadi oleh karena itu hanya paling sekarang yang memiliki ada nilai tambah silahkan bantu. Yang kedua, doa mudah-mudahan diputerbalikan dadanya kembali kepada al-Islam. Karena mungkar. Nah, jadi apapun yang menimpa kepada kita, asbabnya ada kesalahan. Ya, apapun. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa itu semua tidak ada kecuali adalah kelakuan kita. Surat Ar-Rumnya, Ar-Rum 30, surat 30 ayat 30. Ini supaya tahu dulu nanti baru ke inti. Ketemu? 31-nya berarti. Dhaharul fasad. Dhaharul fasadu fil barri. Oh iya. Bukan ya. Bentar. Hilaf. Oke, kalau enggak kita terusin aja dulu sambil jalan. Dalam konteks dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa segala sesuatu itu tidak apa tidak asbabnya karena ujuk-ujuk datang, tapi karena ulah kita. Dan ulah kita itu maka Allah menyatakan akan ketetapannya, tidak ada sesuatu sebenarnya menimpa pada kalian akibat ini nih, ya Bu ya, kecuali atas pilihan kehendak Allah. Nah tentu Allah akan menimpakan itu dengan asbab karena kelakuan kita. Nggak mungkin itu Allah mendolimi, nggak ada itu Bu ya. Nah itu terdapat supaya ibu diyakini surat At-Taghabun ayat 11-nya. Iya, 32. Dhaharul fasad. Enggak, benar enggak? Dhaharul fasad fil barri. Bukan 35 mungkin. Enggak. Bukan. Bukan, Bu. Nanti saya Oke, saya buka dulu ya Dhaharul fasad. Bentar Bu, dia kalau gitu.
Bentar Bu ya. Oke, ayat 41. 41. Maaf ya Bu, namanya manusia udah sepuh. Udah sepuh. Oke, saya bacakan dohar al-fasad fil barri wal bahri bima aidinas. Arum 41 Bu. Ya ngulangi kembali dikit, nggak lanjut. Udah ketemu ya Bu? Telah nampak kerusakan di planet bumi maupun di lautan atau samudra. Itu asbab utamanya karena ulah kelakuan kita. Ya Bu ya? Itu jelas ayatnya, silakan dibuka tuh. Jadi bukan Allah ujuk-ujuk nimpakan begitu saja, enggak. Kelakuan kitanya. Nah jadi di Cianjur itu karena udah kuat kelewatan gitu, udah keterlaluan gitu. Ya, siang-siang Masya Allah TikTokan masih pakai baju dinas ya, berpelukan satu sama lain padahal bukan suaminya. Ya itu kan nggak bener gitu Bu. Ya, ya udahlah itu yang sekelintir aja lah. Saya nggak ngungkapin yang kayak gituan. Oke, Bu ya. Dan di sana tempatnya surganya orang-orang asing Bu. Ya, karena apa? Penawaran udah terang-terangan itu Bu. Ya, udahlah. Saya mungkin Ibu yang suka jalan-jalan paham gitu gitu aja. Oke ya Bu. Jadi oleh karena itu kerusakan itulah asbabnya kelakuan kita. Kita mengingkari, ngelawan kepada Allah. Ya, makanya ketika kita maksiat kata Allah Ta'ala anak adab gitu. Anak siksa gitu. Ya, jadi hati-hati Ibu ya. Hati-hati dalam hidup ini. Kita dalam menjalani hidup berkeluarga, berumah tangga kadang kala ingkar atau kufur nikmat. Ya, karena asbab hanya sepele, kita kufur nikmat mengingkari ihsan dari suami. Oh, maksudnya Ibu ihsan kebaikan-kebaikan dari suami. Itu kadangkala kita nafikan. Bu tahu dinafikan? Ditiadakan, diingkari, tidak diakui. Ya, sehingga begitu ada selek, ya, ada perselisihan dikit, maka kita ngungkapnya dari dulu sejak saya nikah denganmu sampai sekarang, jangankan gelang, umpama ini, ya ini umpama ya Bu ya. Jangankan gelang, kerudung aja kagak beli loh. Ini beli gua sendiri. Ini beli gua itu hati-hati. Saya garis bawahi perkataan yang sepele ya Bu ya, seolah-olah benar tapi itu akan mengundang azab. Rumah tangga akan kering dan keruh. Dan perselisihan demi perselisihan terus silih berganti. Hati-hati. Nah maka yang kayak begitu namanya jadi penyebab juga Ibu ya, penyebab menjadi penghuni neraka. Ya, makanya Nabi guruannya ya Bu ya, nenek-nenek kagak ada di surga. Kebanyakannya wanita itu ada di neraka. Itu hadis Sahih Bukhari Bu kalau mau dibuka. Ya. Dan itu dinyatakan karena apa? Ternyata karena kufur nikmat. Asbab utamanya. Nah, sementara kufur yang terjadi hampir menyeluruh yang sekarang kita saksikan, naudzubillah min dzalik.
Ya, negeri kita sekarang udah banyak kelakuan maksiatnya, ingkarnya kepada Allah. Ya. Maka oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin kita meyakini sehingga kita tidak terjebak oleh permainan mereka. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan hari ini saya ingin ungkapkan berdayakan kula setiap saat, setiap waktu ibu berdayakan, aktifkan kemampuan ibu untuk ingat kepada Allah. Salah satunya untuk memohon kepada Allah. Dan kemudian mudah-mudahan bisa atas jeritan yang diminta sesuai dengan kelakuan yang kita kerjakan. Silakan ibu yang pegang bulgul marom, saya lanjutkan buka bulgul maromnya. Dalam akhir hadis bab akhlak tercela, hadis ke 1525. Coba buka nomor hadisnya 1525. Ketemu ibu? Udah ketemu? Ya, saya bacakan. An Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, ketemu ya? Saya artikan langsung perkata. Dari Qutbah bin Malik, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ngomong kalau kita kepada Nabi bersabda. Apa ngomongnya? Omongannya permohonan kepada Allah. Isinya, Allahumma janibni munkaratil akhlaq. Betul. Wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Hakim. Yang artinya Nabi menjerit kepada Allah dengan ucapan ya Allah ya Rabb, jauhkan aku dari munkar, dari jeleknya. Jeleknya apa? Dari perbuatan akhlak. Akhlak yang jelek. Nah, ibu kan tentu tahu akhlak ya bu ya. Akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek itu salah satunya jarang ngucapin syukur atau terima kasih. Itu akhlak jelek tuh. Iya. Dikasih bukannya alhamdulillah malah curiga. Ya, tapi bukan di sini, Bu ya. Bukan di sini. Kan ada yang dikasih oleh suaminya, ya Bu ya. Dapat nih Umi, alhamdulillah ini dapat sekian. Pasti hitung kurang dari kebiasaannya. Hamdalah atau curiga? Ini lagi. Ketika dikasih ternyata dihitung kurang dari kebiasaannya. Jawabannya gimana? Hamdalah atau curiga? Curiga yang itu nggak boleh tuh, jelek itu. Itu tipologi akhlak nggak bagus. Mestinya apa? Berapapun yang dikasih. Karena Allah yang ngatur kok tahu kok. Ya, alhamdulillahirabbil itu mendapat tambah tuh. Kalau syukur tuh. Ya, tambah makmur, tambah tenang ibunya. Tapi kalau curiga udah mau diterangin atau keterangin udah curiga dulu ya tetap aja kesel. Ya, jadi malah jadi penyakit. Oke. Nah, itu yang kedua, akmal, kelakuan.
kelakuan jahil, kelakuan yang jelek, yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu banyak sekarang. Ya, anak-anak kita, kelakuan kita sekarang digiring dengan macam-macam yang ngelawan akhirnya akibatnya ngelawan ke orang tua. Itu sekarang banyak. Ya. Dan kita juga sama. Jadi ini jeleknya amal perbuatan itu juga ibu saya rasa mafhum, itu hindari. Mohon kepada Allah dijauhkan. Wal ahwa, keinginan, nafsu. Bu ya, keinginan jangan ingin yang nggak bisa kecapai ibu ya. Keinginan wajar-wajar aja lah, jadi ingin orang yang soleha ya sehingga saya taat ngamalin gitu ya. Jangan ingin macam-macam. Masya Allah. Sekarang ini ngetrennya lain, hedonis nih. Pengennya serba uah ya. Ya kan Bu ya. Maka kerudung juga kalau belinya dari Jatinegara, dari negara kayaknya kurang pede ngajinya Bu ya. Pede enggak? Beda kalau dari desainer khususnya. Ada logonya lagi. Ada logonya. Logonya taruh di sini di depan mantap kerudungnya gitu ya. Itu kayaknya pedenya luar biasa. Iya itu baru kerudung, baru kerudung. Nah ini keinginan kayak gitu buang Bu. Ya, karena itu ngerusak semua itu. Jadi penyakit semua itu yang tidak kayak begitu tuh. Kemudian apalagi katanya selain ahwa wal adwa, penyakit penyakit yang jelek itu penyakit yang sulit diobati. Obatnya ada tapi sulit diobati. Nah maka oleh karena itu bila kita diuji oleh Allah Ta'ala ya oleh Allah Ta'ala jangan disandarkan seluruhnya ke perangkat manusia. Saya ulangi lagi, jangan disandarkan sekali. Baik itu ke pakar medis maupun ke obat. Jadi baik itu ke dokternya ataupun siapa ya Bu ya yang ngobati kita, jangan disandarkan ke situ. Yang kedua, jangan juga disandarkan ke obat. Ya, ini saya garis bawah. Kenapa demikian? Karena Allah yang ngatur. Bu, Ibu baca Alhamdulillahirabbil alamin berapa kali? Berapa kali? Hah? Apa bisa? Yang namanya bisa udah bisa dari di bawah sana. Ya, iya. Jadi segala sesuatu ketika kita sandarkan kepada makhluk, pada manusia, akan kecewa. Akan kecewa. Saya garis bawahi. Apalagi mengalami penyakit berat. Lebih parah. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah memberikan yang menimpa pada diriku, berarti Allah sayang. Karena Allah sayang milih saya, umpama kan begitu ya. Berarti anak dianggap kuat menerima penyakit itu. Saya lagi, berarti Allah menganggap saya adalah kuat menerima penyakit itu. Maka kita yang kena penyakit, hamdalah. Kira-kira bisa nggak kayak begitu? Kena penyakit hamdalah. Kalau ibu kena penyakit, alhamdulillah. Yang ada keluh kesah sewot ya. Umumnya kan begitu ya. Maka oleh karena itu, solusinya, kan ibu baca juga kan, kalimat di dalam Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Minimal 17
17 kali dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Bener nggak kita ngomongnya? Coba ibu renungin tuh kalau sholat, kalau ngaji, renungin ibu ya. Bener anak nggak ngomong begitu gitu. Allah Ta'ala, hanya kepadamu kami menyembah mutlak tuh ya. Tunduk jadi abidnya itu. Bener nggak? Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Adu masalah pun hanya kepadamu. Bener nggak? Kalau belum istighfar. Ya Bu, gampang kan? Kalau benar Allah kasih petunjuk. Rajah kalau ada sesuatu yang tidak berkenan pada tubuhmu. Dirajah itu apa Bu? Diobati. Ya, diobati. Nah kalau mau raja sendiri sebelum kita langkah ke minta bantuan orang, maka baca yang ditunjuk itu. Nah salah satu yang ditulis tadi di fotokopi. Ketemu yang pertama, mukadimahnya itu. Yang ibu kemarin nuntut saya suruh fotokopikan. Ya kan? Nah ini Anda saya fotokopikan nih. Oke, saya buka nih, saya bacain ya Bu ya. Karena tulisannya ngelingker-ngelingker itu. Ya, ibu agak ribet, tulisan biasa aja saya lihat ya. Apalagi tulisan saya. Wah, keren tulisannya Bu. Kebaca ya. Saya bacakan Bu ya. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi. Ketika ngomong isfi, sebut sakitnya Bu. Kalau sakitnya jantung, ngomong di dada. Isfi sadri. Sambil dipegang ininya Bu ya. Isfi sadri. Kalau ngeraja sendiri. Ngeraja sendiri. Anta syafi, engkau yang menyembuhkan. La sifa'a ila sifa'uka, tidak ada yang menyembuhkan ila kecuali engkau ya Allah. Syifaan wala yugadiru saqama. Hanya obatmu ya Allah, maka hilangkan rasa sakit kami. Gitu. Lah udah amin insya Allah ibu. Kalau yakin. Lah baru sesuai dengan jalur apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanan semua itu obat Bu. Ya, yeah. Kalau sama dokter nanti dilarang semua makanannya. Tapi Allah mengatakan makanan itu obat. Yang jadi catatan jangan berlebihan. Ya, jangan mentang-mentang jengkol enak satu piring dihabisin. Yang nggak kelewatan lah. Itu akan berbahaya. Ya, produknya nggak imbang dalam organ tubuh kitanya. Itu aja kok. Ya. Nah sekaligus Allah teduran sayang Bu. Kalau ibu dikasih penyakit itu Allah sayang. Garis bawahi aja. Ya jangan ngeluh kesal lah. Oke yang kedua. Jika sekiranya ternyata itu juga belum lenyap. Ya Bu ya. Masih ada. Kadang-kadang ya kita yang namanya manusia. Kalau terlalu sakit juga dia menjerit lah gitu ya. Oke ikut teruskan Bu. Teruskan ngerajahnya, ganti tambahin. Ya, dengan dipegang bagian yang mana yang ibu sakit. Dengan baca basmalah tapi nggak nyampe selesai. Hanya bismillah. 3 kali. Saya ulangi lagi. Bismillah 3 kali. Ya, itu tulisannya begitu ya Bu ya. Oke. Baru langsung Bu ya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali ucapkan. Ibu harus yakin ya sakitnya di mana. Kalau kepala pegang kepalanya, omong kepada Allah. Insya Allah Bu ya
dengan obat dari yang ibu minum, yang ibu makan, dari makanan, itu bisa sembuh. Ya, ibu lapar, penyakit keras. Ya, lapar banget kan? Lapar, udah masuk ke warung Uni. Iya kan? Pakai baca doa tadi, iya, yang sederhana, minta ke Uni, makan tuh. Iya, insya Allah langsung cash oleh Allah Ta'ala, kenyang langsung habis makan. Iya, ini real kok. Kalau ya, itu kalau penyakit lapar. Gampang gitu. Tapi kalau penyakit yang kita nggak kejangkau, minta sama Allah. Iya kan? Yang kalau nggak kejangkau gimana? Orang kita nggak bisa ngobati, baru usaha. Usahanya kemana? Minta bantuan manusia yang mengerti ilmunya, ilmu anatomi, ilmu tentang organ tubuh manusia. Lah yang mempelajari, ya kita percayakan. Ya, lah baru tuh saya percaya umpama. Lah kasih obat oleh dia, insya Allah itu juga sama. Tapi saya tidak menyatakan sebab utamanya karena dia, bukan, tapi karena Allah. Itu caranya. Insya Allah ditenangkan. Ya, contoh yang saya ambil contoh nggak usah ibu jauh-jauh. Contoh pribadi saya. Ya, ini contoh saya. Saya ditegur oleh Allah Ta'ala 4 tahun yang lalu. Ya, saya nggak bisa jalan dari sini ke tempat ini. Tahu, Bu? Ada kan ya? Ini itu kayak naik gunung, Bu. Kayak naik gunung. Nggak bisa. Ternyata saya asal sama sekali nggak mau dibawa oleh anak itu, nggak mau. Tetap saya yakin dengan kain, tapi ya nggak bisa, Pak. Hanya digotong, dipaksa dibawa ke Polri. Pas diperiksa HB-nya 6 kurang. HB-nya darahnya 6 kurang. Terus langsung saya ditranspos habis 4 kantong. Kemudian di-recheck semuanya enak kan. Tapi enak nggak boleh pulang. Ya. Sampai 3 hari di situ, baru malam ketiga dinyatakan saya oleh pakar-pakarnya yang ahli itu di situ ngomongnya bahwa saya gagal ginjal. Jadi harus cuci. Pada saat itu kayak ditampar, saya nggak nerima manusiawinya. Ya, karena saya sehat kok nggak apa-apa. Ya kalau Bapak mau tanda tangan pernyataan ini bahwa Bapak nggak mau di hasil dari penekanan. Ya, supaya kalau ada apa-apa tidak bertanggung jawab. Artinya kan begitu, nggak ada tuntutannya. Saya renungin aja. Sulit itu nerimanya. Belum nerima sih. Tapi ada informasi saya sakit, datang ke murid-murid, termasuk ibu budak. Ada murid saya yang dari Grogol, salah satunya dokter. Dokter di harapan kita. Sekaligus dia juga dokter hemodalisa, yaitu dokter di bidang cuci darah juga. Terus saya diperiksa oleh dia. Diperiksa lagi, Bu. Dilihat hanya kukunya doang, periksaan. Terus saya sarankan, Ustadz, hasil apa yang diteliti oleh itu dokter semuanya itu benar. Jadi sudah terima aja Pak Ustadz, jalanin aja nggak apa-apa, nggak sakit. Kata dia, ya terima, nggak apa-apa cuci. Saya juga nanganin cuci. Gitu, ya udah masih diabaikan aja. Saya nggak percaya. Ya, namanya manusiawi, nggak mau kayak begitu. Siapa sih Bu yang kena cuci rata-rata pikirannya mati gitu. Pikirannya mati. Gak ada yang sampai selesai. Iya.
Pas tengah malam biasa waktu tarhim tuh mau subuh, kisaran jam 3. Jam 3 itu mau menjelang adzan, saya buka Quran. Pas dibuka itu ketemunya surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Di surat At-Taghabun surat ke-64 itu pas membuka begitu, saya baca dari pertama sampai ayat ke-11 saya terhenti. Saya renungin gitu. Ya, baca Ibu surat 11-nya. Supaya kita Ibu juga sadar. Ayat ke-11. Wa mata ma musibah atau ma asobakum min musibatin illa biidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu ala kulli syai'in alim. Kira-kira mafhum enggak itu? Tak ada sesuatu musibah apapun menimpa pada seseorang melainkan atas kehendak dan izin Allah. Katanya begitu kan? Betul ya? Barang siapa yang imani, yang mempercayai atas apa yang diterangkan oleh Allah tadi, maka akan Anda mendapatkan ketenangan. Yahdi qalbah. Jiwa Anda akan tenang, akan tenang. Enggak gelisah. Nah di situ Bu, saya perang tuh batin. Masa iya saya ngajak orang begini-begini, kok pas kena kelakuan sendiri kok malah begini. Gitu tuh, macam-macam tuh perang tuh ya. Sadar tuh pas sholat subuh, terus saya ngomong, siap saya dicuci. Cuci jalan tuh. Ya namanya cuci sakit Bu. Suntik tiap hari. Ya, kalau orang awal suntiknya kalau nggak mau sakit melalui manual atau paha itu, Bu ya, itu harus pakai CDL awal. Jadi operasi leher di sini, kanan atau kiri. Nanti selang dimasukin. Jadi kalau mau cuci, tinggal jarum digabung gitu. Itu nggak bisa mandi itu, dielap-elap doang Bu. Kalau mandi takut infeksi mati, ya kan? Mati. Coba ya Bu. Jadi pikiran tuh semua orang kalau kena kena cuci darah mati. Benar Ibu ya? Pertanyaannya, apakah yang sakit dan sehat atau sehat itu tidak mati? Mati. Kalau udah waktunya, ya, yang sakit juga kagak mati kalau belum waktunya. Tuh dia itu mantap tuh Bu Haji. Tidak akan mematikan karena penyakitnya. Bu, itu berat Bu. Ya saya katakan berat. Apalagi kalau ada bantuan itu memang sangat berat. Kalau ditanggung sendiri, habis kekayaannya. Sekali cuci paling murah 101.200.000. Itu cucinya doang. Ya, belum obat Bu. Belum penginapan atau ruangan. Itu semua dihitung. Ya. Lah kalau yang ngelas itu paling murah cucinya 2.500.000. Itu cucinya doang yang ngelas tuh yang punya. Tapi ya sama aja yang namanya dicuci, Ibu ya. Nah ini supaya kita mafhum. Terima dengan legowo, mohon sama Allah Ta'ala salat. Saya rumusnya gitu aja saya kasih tahu. Ya, terima dengan legowo, dengan lapang dada, ikhlas nerimanya, salat. Udah, ngadu ke Allah. Iya, ngadu ke, baca tuh yang ketiga puncak itu. Ibu ada dalam Quran tidak ditulis, hanya ditulis petunjuknya doang. Yang ketiga, di fotokopi ditulis petunjuknya doang, tapi kalimatnya bukan dalam Al-Quran.
Surat Al-Anbiya 83. Ada kan Ibu ya, surat ke-21 ya, namanya surat Al-Anbiya, ayatnya 83. Di dalam ayat tersebut tidak ada kalimat Allahumma. Nggak ada Allahumma-nya Bu ya. Tapi Ibu tambahkan, mulainya dari mana? Paruh ayat. Paruh ayat ya, dari ayat ke 83 tadi, paruannya sampai terakhir. Itu kalimatnya bunyinya dari anni. Tapi kita baca Allahumma anni massaniya durru ya wa anta arhamar rahimin. Masya Allah. Itu insya Allah aman Ibu. Tenang. Ya. Tenang insya Allah. Dan akan dipulihkan. Ibu akan dikembalikan. Nah, satu. Kedua, itu bentuk doa permohonannya yang insya Allah Allah akan mengijabah walaupun tidak 100%. Umpama nih, kalau kita masih diproses ya oleh Allah Ta'ala, nggak nyampe 100%, tapi udah enak. Bener Bu. Ya, yang kayak saya ada contoh lah. Saya nggak nyontohin orang. Pada dasarnya orang yang cuci darah sulit jalan Bu. Jarang jauh-jauh Bu. Iya, geter dia. Karena disedot mineralnya habis. Harus diisi dulu. Bu ya. Makanya itu jangan disewotin Ibu kalau punya suami yang kayak gitu Ibu ya. Jangan dimarahin. Itu tabungan Ibu itu. Tabungan amal beneran. Ya. Tapi ya bagaimana tabungan amal? Kesel Ibu. Kesel. Iya. Karena prosesnya tergantung keikhlasan Ibu. Ada yang kagak kuat setahun doang mati. Ada yang kuat agak lama, ada yang 20 tahun belum. Masih disuntik aja suaminya, istrinya. Fokus. Ya, ikhlas banget. Ada yang kagak ikhlas. Kesel. Iya, udah Ibu kalau mau meneliti gitu ya. Ibu pura-pura jadi pengantar, kemudian kumpul itu di ruangan tunggu tuh sama ibu-ibu sesama yang nunggu. Itu nanti cerita kedengeran macam-macam. Macam-macam itu saya nggak usah ceritain lah, nggak bagus ya. Jadi di situ macam-macam. Tapi kalau yang tulus, insya Allah jadi lahan, jadi ladang, ladang amal Ibu. Ya, gimana Bu? Karena sulit Ibu yang mencuci. Nah, dari situ kalau kitanya sadar dan nerimo, Allah akan pulih. Ibu ketahui orang yang ditimpa penyakit itu didatangi 3 malaikat. Beruntung nggak? Mau nggak didatangin 3 malaikat? Kan didatangi malaikat kan beruntung ya Bu ya. Saya mau nanya, mau nggak didatangin 3 malaikat? Oke, ya saya terangin aja deh. Orang yang sakit apapun jenisnya, apapun nama penyakitnya, seberat apapun atau seringan apapun penyakitnya, itu tetap malaikat diutus oleh Allah Ta'ala 3. Malaikat pertama itu akan mencabut kenikmatan yang berkaitan dengan rasa. Jadi kalau ibu sakit atau suami ibu sakit atau siapapun sakit, nggak enak makan, nggak enak minum, ya pahit semuanya. Kasih ayam pahit, ikan asin apalagi lebih pahit kan? Iya kan? Jadi dikasih apa? Bubur pahit. Lah, jangan dibentak-bentak, jangan disewotin. Bapak mau sembuh enggak? Mau sembuh kan jangan ngeyel ya, nggak boleh gitu.
Nggak boleh ya Bu ya. Bapak juga sebaliknya begitu nggak boleh. Sabar lakuin, ikuti. Ya, ya udah Bapak maunya apa nanti saya ambilin ya yang Bapak suka. Ya udah ikuti aja. Karena memang seperti itu. Udah dicabut. Jangan paksakan. Ya, yang pokok ini masih bisa diberi kesempatan oleh Allah. Itu aja. Yang kedua deh cukup. Orang yang sakit apapun jenisnya saya katakan tadi akan ditangani malaikat. Yang malaikat yang kedua khusus mengambil nikmat kecantikan atau kegantengan kita. Jadi ibu tubuhnya itu dicabut oleh Allah Ta'ala melalui malaikat tadi. Yang tadinya cantik, wah apa macam-macam lah ibu, kadang-kadang macam-macam, setiap saat cermin begini gitu ya. Kalau lagi sakit boro-boro cermin begini bu, iya pakaian aja kadang-kadang kalau pakai jubah mau ngaji, iya bu ya, cari mana yang dari mana ya katanya kan gitu ya bu ya, kalau ini nggak pas kan gitu kan kadang-kadang mau ngaji sampai 3 kali ganti loh bu. Ini maaf ini ini bukan pengajar di sini saya garis bawah ya bu ya. Itu ketika sakit yang nempel aja udah lumayan, nggak peduli mau merek apa ke merek apa ya. Iya, kadang-kadang kita mau peduli ketutup aja udah syukur gitu. Bener itu. Kemudian ibu wajahnya sewot kadang-kadang. Oh wajah saya jadi begini ya. Jadi kulit saya jadi hitam ya. Oh jelek ya. Enggak gitu macam. Ya udah gembirakan aja suami yang bijak ngomong, oh lebih cantik pas sakit gitu aja. Guroin aja. Biar supaya apa semangat. Karena ada yang drop down ya. Gara-gara kan lihat tubuhnya tadi. Lihat dirinya. Ya, uang tadinya bukan biasa pas ngeliat di kaca, wah buah hitam banget, jelek banget, ya, gitu macam-macam. Memang itu memang dicabut, mau laki maupun perempuan. Yang ketiga, malaikat nikmat yang akan dicabut dari ibu yang sakit adalah nikmat rizki. Rizki ibu ya, rizki ibu berkurang. Ya, jadi kalau bapaknya berkurang ya memang orang udah kerja. Oh, sakit. Kenapa nggak ada masukan? Kok nggak ada dagang, kok nggak usaha. Yang dagang si Anu, tapi belum kasih laporan. Duitnya gimana hasilnya? Kan begitu. Itu nggak usah jadi seselan, jangan. Ya, jangan jadi penyebab keributan. Tapi umumnya karena iman kurang ribut. Iya. Alasannya apa? Nah bagaimana nih beli obatnya Pak? Beli obatnya gitu tuh. Duitnya kagak ada. Rame. Ya, nggak usah begitu. Mohon nama Allah. Allah kasih kok nanti dilalahnya dari siapa. Itu yakin Bu ya. Yang hebat lagi malaikat keempat. Nah ini mesti bersyukur terima kasih Bu ya. Malaikat keempat datang membawa kepada kita berita yang sangat menyenangkan. Seluruh kesalahan dan dosa dihapus. Tuh, jadi ibu mulai awal sakit tadi tuh, dari mulai kita berbuat dosa, itu dihapus. Dihapus. Tuh, siapa yang mau dihapus dosanya? Mau dihapus dosanya? Ya udah terserah ibu. Eh, ini real, ini hadis itu. Hadis, Bu. Jadi kalau ibu waktu nyisir bawang kegores jarinya, istighfar kepada Allah Ta'ala, itu dihapus dosanya. Baru nyisir bawang. Asal jangan nyisir bawang pas kesiset, kena jari, sewot bentak-bentak.
Kamu si goblok panggil-panggil emak lagi jadi lagi nyisirin. Wah, jangan begitu. Anak nggak apa-apa kok malah dimarahin. Tambah sakit. Kena infeksi itu nantinya. Hati-hati itu ya. Jadi jangan istighfar, mohon ampun sama Allah. Selesai. Nah, itulah yang tadi saya tuliskan, di mana itu perangkat kita mensikapi supaya kita arif. Ya enak, Bu, nerimanya. Ketika kita nerimanya enak, maka Allah nanti kita layak menerima ujian ini atas kesabarannya. Ya, atas kesabarannya. Catat dulu Ibu. Ibu tambah tua, ya, tambah usia, beban ujiannya tambah berat. Di bawah angel. Makanya ini ayatnya. Buka surat Al-Baqarah 155. Ibu 155. Oke ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Masya Allah, sabar ya. Allah akan menguji kepada hambanya ya dengan berbagai macam. Yang pertama rasa cemas, takut apa? Takut lapar, takut kagak makan, takut nggak bisa memberi nafkah. Oh, itu ya. Banyak anak-anak remaja yang tidak ngaji, yang kurang iman, walaupun aku beriman, itu takut untuk menikah, walaupun udah memiliki pekerjaan, tapi katanya belum mapan. Padahal itu menyelamatkan diri dari fitnah. Ibu ya, jadi kalau ibu punya putra yang sudah mapan cukup, ya carikan sajalah kalau nggak bisa nyari. Ibu ya, itu kenapa? Untuk menghindari fitnahnya lebih berat. Nah itu ujian tuh. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawf. Pertama, walju wanaksim minal amwal, dan akan dikurangi semua yang pernah diberikan oleh Allah, terutama harta benda, dikurangin harta bendanya, ribut tengkar, ya kan? Gara-gara TV nggak punya box, tengkar. Ya sekarang lah kata emaknya, itu kan mahal 400 katanya gitu. Nunggu aja yang gratis dari Kominfo gitu. Gratis pakai jualan semua kok. Ya ribut kita, bertengkar, jangan kayak begitu. Jadi ya nggak nonton juga nggak akan mati kok. Ya nggak nonton TV, nggak makan masuk neraka, nggak akan. Ya nggak masuk surga nggak. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi? Minal amwal wal anfus, takut mati, dikurangin. Itu yang itu ayatnya. Ya, mati kabarnya. Nih, saya ulangi mati. Mati itu perintah Nabi. Ingat kamu banyak mati. Ya, ibu kudu ingat sering mati, anak dekat lagi, dekat. Kata Rasul, aksiru hadimid dzikraladat. Perbanyaklah kalian ingat kepada yang memutuskan kelezatan, wahwal maut, yakni mati. Jadi perbanyak. Jadi ingat mati bukan karena ada virus. Dari zaman dulu udah ada dianjurin itu. Jadi kita nggak usah takut. Yang tadi kata ibu tadi itu ya. Jadi mati bukan karena penyakit.
sakit. Ya, kalau itu udah ketetapan Allah, ya Bu ya, ya sudah waktunya, ya sudah Mami. Nggak usah ditakuti. Ya, hanya harus dipersiapkan. Karena Ibu perjalanan di alam barzah itu jauh, Bu. Sampai alam akhirat itu jauh. Ya, kita sekarang baru 3 alam yang dilalui. Alam dunia itu baru 3 alam. Sebelumnya alam arwah kita nggak tahu tuh, lupa. Ya, masuk ke alam agak dohir, gaib. Ya, gaibnya kagak kelihatan, ya toh. Dohirnya kerasa, tanya sama ibu yang hamil. Benar kan? Ya, tapi kita nggak tahu jenis anaknya kayak apa. Nggak tahu. Bentuknya kayak apa. Nggak tahu. Hidung anakmu yang dikandung mirip si mancung itu enggak? Nggak tahu. Iya, itu. Maka gaib. Tapi terasa dohir. Itu namanya alam rahim. Alam rahim baru tuh masuk bor tuh ke alam dunia ini, alam nyata. Alam yang ketiga, ternyata alam ini menjadi penentu. Oh iya, untuk berikut alam yang tidak kurang 6 alam lagi Bu. 6 alam kita akan jalani sampai ke alam akhirat. Nah itu ditentukan selamat atau tidaknya, sukses atau tidaknya di alam sekarang. Makanya jangan disia-siakan. Oleh karena itu ketika kita masuk ke alam planet bumi ini, maksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena satu napas mahal. Ibu kapan tahunya napas itu mahal? Kalau udah sakit. Kalau udah sakit. Oksigen mahal Ibu. Satu tabung itu mahal. Rebutan lagi. Karena yang sakit banyak. Iya. Iya. Jadi oleh karena itu maksimalkan. Oleh karena itu saya garis bawahi ini Bu ya supaya Ibu mafhum. Allah menghususkan negur kepada umat manusia ciptaannya agar tetap siaga dan memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala selagi di planet bumi ini. Perhatikan itu masa. Perhatikan itu waktu. Apa sih waktu? Saya langsung aja Ibu ya. Waktu itu perpanjangan gerak. Ibu bergerak dari lahir terus menuju ada balik lagi nggak masuk? Kamu mungkin kan ya terus jalan. Sampai kapan? Sampai berhenti, sampai mati. Nggak ada balik lagi. Ibu mau muda lagi jadi 30 tahun. Atau yang jadi ini 25 tahun. Tunggu masuk surga tuh baru berubah. Ya kan? Jadi nggak bisa. Ibu lihat jam. Ibu kalau mati itu jam bisa diputer balik. Bisa diputer. Tapi kalau jam itu jalan menurut kudratnya, nggak bisa Ibu. Ya, sekarang 10:30, puter dulu dong biar agak lamaan dikit gitu ya. Puter jam 9 ya bisa. Kalau muternya bisa, tapi waktunya nggak bisa. Tuh ya, jadi itu sangat diperhatikan. Oleh karenanya, di dalam kaidah tadi, ingatlah kamu mati. Seorang pakar menyatakan Bu, ini saya anjuran. Namanya Muhammad Al-Lafaf menyatakan berdasarkan hadis Rasulullah yang menganjurkan memperbanyak ingat mati, maka kata Muhammad Al-Lafaf itu ada keuntungan. Orang yang senang ingat mati, yang sering ingat mati, diberi 3 keuntungan. Kata Muhammad Al-Lafaf. 3 keuntungan itu apa? Pertama, keuntungan yang pertama. Kata Muhammad Al-Lafaf kalau ingat mati. Dia akan bergegas, akan bersegera taubat. Tuh ya, karena umpama dinisbatkan oleh dokter minggu depan mati. Gitu. Kira-kira gimana tuh? Gelisah semua keluarga, iya kan? Semua amal pengennya baik semua. Ngaji Quran ditumpuk 3, walaupun gak dibaca ya.
Yang penting Qur'annya diambil gitu kan ya. Lah iya kan begitu kan banyak kayak begitu. Bergegas diambil. Kalau Quran saya mau ngaji. Qur'annya diambil yang gede. Ini kurang gede nggak kelihatan. Diambil lagi yang nggak kelihatan. Digede yang gede diambil numpuk di mejanya sebelah kasur berbaring. Dibaca nggak? Wah, itu hati-hati. Nah, maka taubat tuh kapan? Mulai sekarang. Taubat bersegera untuk berbuat kebajikan, taat kepada Allah mulai sekarang. Mulai ibu ada kesadaran. Ya, itu. Yang kedua kata Muhammad Lafaf, orang yang ingat mati akan qanaah, nerimo atas aspek kehidupan. Bu, ibu nerima kehidupan pakai apapun bentuknya. Alhamdulillah. Enggak ke susu, pengen yang lain. Kayak ya, ada pikiran gitu. Ah, saya pengen jalan-jalan ke Cianjur biar ngelihat orang yang jatuh. Katanya, umpama nggak ada. Ya, apalagi sapar jalan-jalan ke macam-macam. Iya, kenapa kepikirannya udah nerimo aja apa? Ketika dapat rezeki, alhamdulillah, udah nerimo. Wah ini nggak mungkin nih kalau hitung-hitungan kita nggak bisa nih ya sop pakai daging kayak begini Mbak. Duitnya segini pas-pasan bisa diolah kok Bu. Ya kalau ibu nggak beli sekilo beli seon. Iya seon yang penting jujurnya sop daging. Gitu. Beli sayurannya 5.000, sop daging 1 on, ya 15.000. Sisirin kecil-kecil, akhirnya banyakin sekeluarga banyak pernikmati. Kalau iya ditanya nanti oleh tetangga, ente makannya pakai sayuran sop. Gitu. Kelas sop penjudulnya sop ya kelasnya kan beda. Yang penting nggak bohong sop memang sop daging kok. Begitu Bu. Itu istri yang soleha tidak pernah kehilangan nalar untuk mensikapi dalam hidup qanaah. Berat itu Bu, qanaah ya. Ini mau dikasih gaji 100 juta masih pasang kuda-kuda. 100 juta masih kadang kuda. Ini kurang, ini untuk ngerawat muka aja seminggu habis Pak. Aji ngerawat minggu 1 juta. 100 ngerawat muka. Ya, mahal ya perawatannya Bu ya. Makanya saya nggak rawat-rawat begitu Bu. Ya, kenapa? Ibu saksikan Bu. Kalau hari Sabtu, Ahad, Jumat mulai rame tuh rame sore ya. Kebun nanas sebelah sini tuh Bu. Orang ngantri. Mau ngapa tahu? Kerawat muka. Kayak suntik. Masya Allah. Ini saya tahu. Bu, ngerawat muka jangan pakai begituan. Mahal 100 juta. Ya Bu ya. Sayang duitnya. Tabungin. Ya, untuk umroh. Umroh 100 juta udah cukup bolak-balik, Ibu. Iya, bener kan? Iya. Terus ngerawatnya bagaimana? Pakai wudhu. Wudhu 5 kali, minimal ibu dibasuh semua mukanya. Masya Allah cahayanya asli mancarnya. Dan itu cahaya ibu yang memancar, itu bukan hanya di dunia, kelak di padang mahsyar keluar cahayanya. Buktikan nanti. Kalau kagak ada, lapor nanti. Pak Ustadz Ulum, WA-in aja tuh. Kenapa nggak mancar gitu? Gampang. Gampang Bu ya. Jadi luar biasa Bu. Itu kalau kita ingat mati. Qanaah. Yang ketiga kata Muhammad Al-Lafaf, orang yang ingat mati itu akan meningkat kualitas ibadahnya, rajin ibadah. Tuh ya, yeah. Alhamdulillah rata-rata ini yang datang ke sini ingat mati ini. Alhamdulillah. Makanya ningkat rajin ngajinya Bu ya, ibadahnya rajin semua. Kita harus begitu Bu, ya. Yeah. Tapi kalau sebaliknya lupa ya, maka Allah Akbar. Malas.
tidak bersegera untuk taubat. Ya. Yang kedua, rakus bin tamak. Yang ketiga, malas ibadah. Jadi kalau ibu malas ibadah, biasanya pengennya lama hidupnya. Ya, itu orang yang enggak takut mati, enggak ingat mati, ya malas ada. Ya, itulah gambaran diterangkan oleh Rasulullah SAW melalui Muhammad Al-Lafa. Nah, sementara waktu kita dikejar, Bu, dikejar, Bu. Hari ini ibu ketinggal tidak diisi dengan baik, lewat. Enggak ada. Tungguin dong, gua mau ngisi dulu gitu ya, enggak bisa. Waktu ini lewat terus pergi, meninggalkan ibu. Kapan akan ketemu? Di padang mahsyar alam hisab. Ketemu lagi hari ini. Jadi Rabu ini tidak akan balik, tidak akan ketemu, tidak akan berulang. Hari ini hari baru. Oleh karena itu perhatikan. Maka Allah menyatakan seluruh makhlukku yang namanya manusia rugi. Rugi semua. Ya, hidup. Mari perhatikan waktu ini. Kalau begitu siapa yang gak merugi? Dalam ayat itu orang beriman. Alhamdulillah. Kita kan beriman semuanya, Bu ya. Jadi termasuk orang yang enggak rugi. Benarkah itu? Belum. Kudu dibuktikan. Apa katanya? Wa amilus sholihat. Buktikan amal benar kamu. Ya, jadi kalau pengen ketemu Allah harus berbuat. Buat yang baik. Ibu ya, berbuat yang baik. Lah banyaklah perbuat yang baik saya ngajarin ibu itu banyak. Ya, Masya Allah. Pulang-pulang nanti anak-anak yang di luar itu dipanggilin. Sini anak Umi ini sini. Apa ada apa Umi? Ini Alhamdulillah ya. Ini tabungin ya untuk sekolah nanti. Kasih aja 100-100. Saya. Bu Umi akan terkenal. Akan terkenal oleh anak-anak pasti ditungguin. Kalau hari Rabu saya nungguin apa kamu kumpul? Nungguin Umi pulang ngaji katanya kan gitu nanti dikenal ibu. Karena ibunya berbuat baik. Iyalah, lah terserah lah kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan diganti Bu. Oleh Allah Ta'ala diganti. Kalau itu anaknya 10 dengan 1 juta. 1 juta kali 700 berapa? Berapa gantinya? 700 juta. Surat Al-Baqarah itu. Masa kagak yakin itu? Harus yakin lah. Gampang ya Bu ya? Maka katanya buktikan kata Allah Ta'ala wa amilus sholihat. Di dalam pelaksanaan amal salih, amal benar, ya, watawasau bil itu Anda akan didera macam ujian. Tantangan, rintangan, hambatan, bahkan ada sih. Ya kalau ancaman udah sering. Itulah maka Allah menggarisbawahi dengan watawasau bis. Anda mesti sabar. Ya, jadi menjalankan, menegakkan kebajikan, menegakkan al-Islam, yakni kebaikan tadi, mesti sabar. Kenapa? Pelaksananya kagak enak. Ya, makanya ngaji juga di sini nih, ya, sama Ustadz Ulub udah panas sebenarnya duduknya. Iya toh? Iya benar dong. Lihat jam udah 10:30 cepatan dikit lagi dong kan gitu. Ya Allah ya Rob. Ini mengaji di sana Bu ya. Tapi kita karena sabar, alhamdulillah, tenang. Kabar itu ya. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita mesti jujur pada diri sendiri.
Jujur itu kunci keberhasilan, kunci kemakmuran. Nah, punya rumah ngutang, punya mobil, ya udah terserah. Ya Allah, repot kita ya. Repotnya. Jadi kudu jujur. Oke, buka kitabnya. Jujur itu wajib. Harus Bu. Ya. Bulughul Maramnya dibuka yang punya. Hadis bab akhlak terpuji. Hadis pertama. Hadis 1547 kalau nggak salah. Betul nggak? 1547. Benar. An Ibni Mas'udin. Betul nggak Bu Haji? Yang ketemu? Enggak ya? Ketemu yang lain? Yang bawa kitabnya? Saya bacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Betul ya? Qala Rasulullah SAW. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Udah? Saya artikan dulu. Koma sampai situ dulu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia telah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur, sidqun. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kamu kepada kebaikan, kepada kebenaran, al-haq. Dan kebenaran itu, kebaikan itu akan membawa kamu ke dalam surga. Wa ma yajalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan hendaklah kalian tetap berlaku istiqomah, jujur, sehingga Allah memilih kamu sebagai orang yang jujur. Dan akhirnya Allah mencatat kamu sebagai orang yang jujur. Luar biasa itu. Iya. Tapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadiba. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Wal fujura yahdi ilan nar. Gitu kan? Waspada, hati-hati kamu, tinggalkan itu kebohongan, kedustaan. Ya. Karena sesungguhnya dusta itu membawa kepadamu dosa, fujur, dosa. Dan dosa itu membawa kamu ke neraka. Jadi orang yang bohong, ujungnya kemana? Ke neraka. Orang yang sekarang raja bohong, kemana larinya? Ke neraka. Tidak 3 kali, tapi ke neraka. Gampang itu. Itu hadisnya. Wa ma yajalur rajulu yakdibu wa yataharra kadiba hatta indallahi yuktabul kadiban. Dan hendak artinya kamu tetap berlaku bohong, dan akhirnya Allah memilih kamu pembohong, pendusta, sehingga Allah menetapkan, mencatat kamu adalah raja bohong. Itu hadis sahih muttafaqun alaih. Benar nggak Bu? Saya aja nggak kelihatan. Ibu bisa kan ya? Apa dia? Oke. Jadi tuntutan oleh Allah Ta'ala kita kunci jujur. Itu kunci keselamatan hidup. Dalam apapun Bu.
walaupun pahit tuh ya. Di rumah tangga walaupun pahit harus jujur. Ya, nggak usah kita harus ngebohong karena nutupi sesuatu hanya gengsi diri. Jangan, Bu. Jangan. Ya, jangan. Ya. Kalau jujur, Bu, ya, kita memang orang pas-pasan. Dikasih oleh suami hanya ada cincin. Cincin doang. Itu pun nggak gede 10 gram. Ya umpama ini ya kan. Umpama. Kemudian ada diundang resepsi pernikahan. Ya, walaupun ibu begitu nggak usah malu. Karena nggak ada gelang kanan kirinya. Ngelihat kakaknya atau adiknya punya gelang. Kemudian pinjam. Nih, gua pinjam dulu ya gelangnya ya. Gua mau. Nggak usah kayak begitu. Nggak jujur. Nyesel nantinya ya. Jangan Bu ya. Ini budaya orang sana. Orang Sunda. Benar Bu. Oke ya. Oke. Jadi itu jujur. Nah kemudian bagaimana kita mensikapi sekarang. Di mana Allah mengingatkan kepada kita Bu. Inilah dalam hidup. Maka ujian demi ujian yang dinyatakan oleh surat Al-Baqarah tadi itu pasti. Karena itu untuk meningkatkan kualitas kita. Dia. Jadi oleh karena itu ketika nimpa pada kita, legowo lah kita. Ya, berlaku sabar. Insya Allah Allah akan kembalikan. Ketika kita nerima dengan kesabaran dan nerima dengan qanaah, maka yang menimpa kepada kita dicabut kembali oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, hai malaikat, itu si fulan atau si fulana, tolong ambil lagi. Datang malaikatnya 4 tuh. Yang tadi, pertama, ibu dicabut. Rasa yang hilang tadi oleh malaikat dibalikin lagi. Enak lagi makan. Ya, begitu ibu datang ke Uni, disuguhin soto Betawi, habis semangkok. Oh, iya bener, ternyata enak makan. Ya, itu cirinya ibu udah balik, ibu udah sembuh ya. Itu cirinya itu, walaupun belum total semua Bu ya. Kemudian ibu ternyata Masya Allah, begitu malaikat yang kedua datang, ibu dipulihkan lagi. Padahal enggak pakai sepak sepu ya. Pakai sepak sepu ya enggak ya. Enggak pakai sepak, enggak lulur-luluran macam-macam, enggak masuk ke salon-salon lah, enggak gitu ya Bu ya. Kenapa apa Ibu? Masya Allah berubah, cantik, lebih cantik dari sebelumnya. Kalau nggak percaya lihat orang yang sakit kemudian sembuh, ya. Jadi bersyukur, ya. Ibu dibalikin lagi, ya. Kulitnya yang katanya hitam memancar cahaya, benar, karena rahmat Allah. Ya, kalau mati bercahaya. Ya, ibu tahu ayat yang ayat gosong tahu nggak? Ayat gosong tahu nggak? Nggak tahu. Nanti ada orang yang matinya gosong. Itu ayatnya ada. Eh, eh, mau sekarang set gosongnya kan belum selesai ininya. Dikit lagi nih Bu nanti ayat gosong. Dua lagi ya supaya tuntas malaikat ini. Jadi malaikat yang kedua mengembalikan kecantikan kita, kegantengan kita. Yang ketiga, ibu dimakmurkan rezekinya. Masya Allah. Begitu buka di pasar ibu datang tuh nemenin suami lagi. Allah Akbar. Mendatangkan berkah kata orang yang kepercayaan begitu ya. Datangnya kok membawa berkah. Wah gitu ya. Enggak begitu sebenarnya. Tapi Allah mengembalikan. Apa ibu? Langsung ada orang dari Korea, Bu ya, mesen 20 kodi. Alhamdulillah. 20 kodi. Ya kan? Lumayan kan? Pas segitu baru selesai ngebungkusin 20 kodi. Ya Allah, datang dari Yaman, Bu.
minta jubah khusus. Berapa? 100 kopi. Oh Allah, udah itu balik itu. Makmur itu. Ya, itu yakin harus begitu. Ya, insya Allah. Jadi nggak usah ibu apa keluh kesah, jangan. Terakhir, apa malaikat yang mencabut dosa, menghapus apa kesalahan, terus datang mau mengembalikan dosanya? Agak. Ternyata dosa tetap dihapus. Anda tidak perlu Anda balikin lagi. Masya Allah. Jadi enak teringan. Ya Bu ya. Nah kalau mati ibu bercahaya. Kalau umpama ditakdirkan Allah cabut, ibu dicabut tuh, maka akan memancar cahaya. Padahal belum dimandiin belum apa-apa Bu. Tapi wajahnya seneng. Aromanya bangun. Padahal belum ada minyak wangi. Cekrot-cekrot nggak ada itu Bu. Nanti dibuktikan. Tapi kalau yang kagak gosong itu. Serem. Semua takut. Baunya naudzubillah min dzalik. Adakah itu ayat Allah ngingetin surat Ali Imran? Ayat 106. Silakan. Surat gosong itu 106. Suratnya bukan yang gosong Bu ya, orangnya yang gosong. Iya. Iya. Iya betul. Silakan. Ya. 7. Waduh, 7. Aduh, dah hari yang buat dah yang ibadah dan kaya muka dan orang yang dan mereka hampir sudah nah rasa taubat balik yang menginformasikan jujur balik, insya Allah sih mudah-mudahan kalau mati insya Allah bercahaya, namanya rahmat minallah. Ayat 107 ya, silakan 107-nya Ibu. Alhamdulillah. Kan? Jadi rahmat Allah itu apa? Al-Jannah. Rahmat itu surga. Jadi kalau ibu disayangi, maka di dunia dikasih surga. Dikasih kesenangan, ketenangan. Nggak pernah keluh kesah, nggak rimo. Ibu ya, sama suami ibu jangan sampai ada, kayaknya salah saya ya katanya. Salah jodoh, mana ada salah jodoh ibu ya. Agak ada Bu ya. Ada orang yang ngeluh kayak begitu. Pak Ustadz kayaknya saya salah jodoh, nah bapaknya kayak begitu. Nggak boleh kayak begitu Bu ya. Terima dengan legowo Bu ya. Apapun dengan adanya maka tenang hidup. Ya. Walaupun sehari-hari makan hanya 2 tas. Tempe dan tahu. Nggak apa-apa. Tempe dan tahu itu sehat kok. Ke kulit kuning Bu. Kalau yang makan tahu terus kulitnya kuning. Apalagi tahu Bandung. Itu ketawa ya. Oke ya. Oke. Supaya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, saya tutup sebagai kesimpulan. Oke. Dengan sebuah hadis, supaya ibu juga bisa mengamalkan. Hadis ini kunci untuk masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Benar. Ini bukan ngada-ngada.
Silahkan dibuka kitabnya. Buka kembali. Hadis 1559. Ya, iya, betul enggak? Dibuka dulu, Bu. Dari Abdissalam, benar enggak? Ya, betul. Iya, udah, betul. Oke, Abdissalam ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdissalam radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah SAW yakul dari Abdussalam semoga Allah meridhai kepadanya dia terkata bahwasanya Nabi SAW telah bersabda Absus salam. Pertama adalah tebarkan salam. Tebarkan keselamatan bukan fitnah. Sekarang di medsos marak nebarkan fitnah, sharing-sharing bagi-bagi fitnah. Jangan, ganti dengan salam. Ganti dengan keselamatan. Apa itu kesejahteraan? Berbagi kalau ibu diberi lebih bagilah. Ya, seumpama di sini ibu punya lebih kemampuannya ada. Ya, alhamdulillah ngaji gitu ya. Hanya itu aja umpama. Ibu ada kelebihan bawa bagi. Bagi tetangga itu keselamatan. Kalau ibu nengok jangan hanya kasihan dia ya. Ente udah nengok si Anu, oh udah anak nih. Terus gimana keadaannya? Aduh kasihan prihatin saya. Gitu. Terus kasih apa? Ya sudah saya doain aja mudah-mudahan cepat sembuh ya. Gitu doang. Padahal kita ada lebih. Ya, mestinya gimana? Nih udah dibawa ke rumah sakit? Belum. Beli obat? Belum gitu. Makan madu? Agak gitu ya. Ya udah beliin madunya. Kalau nggak bawa rumah sakit. Nah itu yang namanya salam. Salam ke situ masih berat nih. Assalamualaikum gitu aja masih berat ya. Itu bukan kelompok ngaji kita loh. Orang sana gitu. Gak jadi salamnya. Jadi melengos. Jangan dia. Salam selama itu masih berkerudung bertemu. Ibu ngelihat lebih duluan. Assalamualaikum. Nah, enak. Waalaikumsalam. Jabat tangannya. Gugur. Absus salam. Yang kedua. Wasilul arham. Sambungkan tali kasih sayang. Sudah putus sekarang gara-gara COVID. Ya, yeah. Nyambungin tengok menengok satu sama lain udah hilang. Ya, yeah. Ada saudara kita di Depok kejauhan sekarang. Kalau sekarang apalagi ada COVID ya. Kalau dulu rasanya kental Pak. Jangankan Depok, Sumatera aja gua kejabanin, gua naik pesawat kok. Tanya sama Uni, ini kan nengok saya mau ke sana. Naik pesawat. Ini enak. Luar biasa. Dan sekarang kurang silaturahmi. Kasih sayang. Kasih sayang yang lebih mendasar ketika Allah mengamanati kepada ibu. Jangan digugurkan. Saya ulangi lagi. Jangan digugurkan. Walaupun anak udah 3. Ya. Anak keempat tidak diharapkan. Karena nggak dapat bantuan dari pemerintah. Rusak gitu ya. Rusak nggak Bu? Kasih sayang kita hilang digugurkan. Masih berlaku di Cikini. Naudzubillah min dalik. Udah terbuka sekarang, udah bukan rahasia lagi. Ya, yeah. Kalau mau gugurin. Jangan ya. Kayak garis bawahi, jangan. Kenapa? Semua itu Allah yang ngatur dan Allah memberkati. Yeah. Yang ketiga, wa'id amut to'am. Memberi makan. Memberi makan katanya. Peduli. Nah yang sekarang kita kalau ada kelebihan silahkan ibu ya. Bantu saudara kita yang kena musibah. Memberi makan kepada kita orang. Alhamdulillah. Ibu tidak ada hilang. Apa yang diberikan tidak akan hilang. Itu ya Bu ya. Itu beri makan.
Jadi kalau misalnya sekarang ibu ngaji, saya punya, ini saya untuk Rabu depan besok, insya Allah 100 box, umpama gitu. Cakep gitu ya, sekarang nggak apa-apa. Nanti Uni tinggal ngisen ya, apa Rabu ini, satu box ini, satu box lagi ini, kan gitu. Lumayan 100 box pulang-pulang kan kesampean. Oke, umpama, ini mau umpama aja nih. Oke, yang keempat, wasallu bilail wanasuniyam. Berat. Bangun malam untuk sholat. Namanya sholat malam. Sholat tahajud. Berat. Bu ya. Yang ada bangun malam untuk belanja ke pasar. Nah, jam 3 di sana Bu ya. Bangun malam benar. Tapi ke Keramat Jati. Katanya. Mau beli apa? Mau beli barang. Ustaz, coba bayangin banyak itu. Tapi kita usahakan. Ada yang nggak ke Keramat Jati, bangun malam hanya buang air kecil. Ini juga nggak benar, Bu ya. Lakukanlah salat malam, ibu baca apa yang bisa. Insya Allah Allah akan berkat. Barang siapa yang begitu, fayadkhulul jannata bisalam. Kata Allah Ta'ala ke hadis itu ya. Benar ya Bu ya. Maka masuk surga dengan sejahtera, dengan selamat. Mudah-mudahan Allah merahmati. Pengajian ini sudah pas waktunya. Jangan sampai di sini. Oh ya. Selamat. Nah, biarkan mereka di dunia ini dan bersenang dan dilalaikan oleh anak-anak kos mereka. Betul-betulnya. Dan kami tidak memindahkan suatu negeri lain sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Yang saya tanya, apakah terjadi musibah-musibah ini sudah ada ketentuan Allah dari kamunya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya Ibu buka surat Al-Isra ayat 16. Surat 17. Ya. 16. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, Iya. orang yang cukup mewah dan lebih yang diangkat Allah kuat negeri yang berlaku kemudian di Iya. Tinggal direnungin. Ya, paham. Iya, jadi sebenarnya kita orang, itulah tugas kita, Bu. Iya. Tugas kita bersama dan kewajiban kita
kita jangan menyerah dengan keadaan, walaupun kita nampaknya sedemikian malah kita nggak bisa, tetapi Allah punya kuasa. Kalau kita tetap istiqomah, maka Allah akan menolong kita. Surat Muhammad ayat 7. Ya, itu yakini kalau kita memang benar-benar. Kemudian di dalam Al-Quran juga nanti Ibu, saya kalau bila perlu, kita nggak punya tentara, Allah akan turunkan tentara yang tidak terlihat oleh pandangan. Ya, itu insya Allah asal catatannya kita istiqomah. Ibu istiqomah tidak berubah kepada aturan Allah. Jangan Ibu dan ikhwat semuanya, mari kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.